我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧。到北京，成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁了，还有梦，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己手软。我是王德顺，我是最炫东北人。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu kelompok Funira. Adapun nama anggota yang pertama Muhammad Furqon, kedua Rizky Yunita, dan saya sendiri Siti Rahmawati. Adapun pembahasan yang akan kami jelaskan mengenai teknik-teknik akuntansi sektor publik. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau constraints yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah yang pertama, objektivitas. Yang kedua yaitu konsistensi. Yang ketiga yaitu daya banding. Yang keempat yaitu tepat waktu. Yang kelima yaitu ekonomis dalam penyajian laporan. Yang keenam yaitu materialitas. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik. Yang pertama yaitu akuntansi anggaran, yang kedua yaitu akuntansi komitmen, yang ketiga yaitu akuntansi dana, yang keempat yaitu akuntansi kas, dan yang kelima akuntansi akrual. Baiklah, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Selanjutnya akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organisasi. Ada bermacam faktor yang mempengaruhi jumlah dari faktur yang kemudian akan diterima. Seperti misalnya, pemasok tidak memiliki 100 kotak kapur harga yang kemudian berubah atau asumsi harga yang salah dari manajer. Maka kreditnya tidak menuju pada pemasok atau bukan utang atau kas yang diberikan kepada pemasok, namun pada akun pemesanan sebagai berikut. Kapur 500.000, pesanan kepada pemasok 500.000. Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka jumlah jurnalnya menjadi
Pesanan kepada pemasok 500.000, utang kepada pemasok 500.000. Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan, jurnal koreksi harus dibuat. Misal ternyata harga kapur tersebut bukan 5.000 tetapi 5.500, maka jurnalnya sebagai berikut. Pesanan kepada pemasok 500.000, kapur 50.000, utang kepada pemasok 550.000. Selanjutnya, akuntansi dana atau fund accounting. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Dengan demikian, sumber daya suatu organisasi sektor publik yang terdiri atas dana-dana tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut. Dana 1, aktiva, sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Begitupun seterusnya sampai dana ke-6. Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, dana yang bisa dibelanjakan atau expendable fund, dan dana yang tidak bisa dibelanjakan atau non-expendable fund. Dana yang bisa dibelanjakan ialah dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Sedangkan dana yang tidak bisa dibelanjakan ialah dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis, digunakan sebagai pendukung dari expendable fund atau dana yang bisa dibelanjakan. Persamaan akuntansi dana. Dalam akuntansi dana dikenal dengan persamaan akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang dikenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Basis akuntansi dan fokus pengukuran. Contoh kalau basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannya juga atas kas saja, sehingga implikasi hanya aktiva lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Perubahan dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Misalnya, sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta rupiah. Jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran kas jangka pendek adalah belanja kendaraan terletak di debit sebesar 200 juta rupiah, kas terletak di kredit sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, akuntansi kas atau cash accounting. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan atau revenue, bukan utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, tapi juga mengakui aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan setiap waktu. Obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak pada catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat overstat. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan anggaran. Yang terakhir ialah akuntansi akrual atau accrual accounting. Teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Basis accrual diterapkan agak berbeda antara pro-priority fund atau full accrual dan government fund atau modified accrual karena biaya atau expense diukur dalam pro-priority fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Single entry dan double entry. Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring semakin tingginya tuntutan, maka perubahan dari single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. Pemerintah mulai menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan. Implementasi sistem ini ditandai dengan kick-off yang dilakukan di kantor Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan momentum ini untuk mengingatkan kepada seluruh pilar dalam pemerintahan, terutama para sekretaris jenderal di semua bidang untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah telah melakukan persiapan untuk menerapkan sistem ini seperti penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan komitmen penyelenggaraan pemerintah. Kick off tentang accrual basis, walaupun sudah dimulai tahun 2013 kemarin, tetapi ini hanya mengingatkan terutama kepada para sekjen, kan sekjen itu diundang semuanya, sestama juga diundang semuanya, dan juga seluruh yang ada yang bertanggung jawab sebetulnya, karena memang pengundangan kan menteri ataupun kepala lembaganya, tetapi kan yang melaksanakan bertanggung jawab langsung kan kuasa pengundangan ini. Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Dari Jakarta, Nur Januarita, Syahrul Anwar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pembahasan dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah mulai menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan. Implementasi sistem ini ditandai dengan kick-off tentang accrual bisnis. Adapun persiapan yang dilakukan pemerintah yaitu penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen penyelenggaraan pemerintah. Akuntansi berbasis akrual tidak hanya menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan hingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar. Dengan begitu, pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan.